Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jadi alhamdulillah pada siang menjelang sore yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, walau dalam suasana yang berbeda, namun tetap yang namanya belajar tidak memandang tempat dan usia. Selagi ada kesempatan, mungkin dengan kita duduk seperti ini mungkin menjadi penyebab kita masuk surga. Karena kalau berbicara masalah mendapatkan ridha Allah, secara garis besar kita itu cari daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk mengkerucutkan, artinya supaya bisa kita kantongin. Kalau kantongin makanan udah jelas, udah duluan dikantongin malah kan. Setidaknya supaya terkerucut di dalam benak kita hari ini, apa yang ingin saya bahas, yaitu mengenai tentang bahwa mengqadha salat ataupun syariat untuk menggantikan salat yang pernah tertinggal. Apakah salat itu kita tinggalkan dalam bentuk kesengajaan ataupun terlupa? Jadi berdasarkan dasar-dasar yang kita pahami dalam hukum Islam, itu rentetannya mulai daripada Al-Quran, hukum, kemudian hadis, ijma' dan qiyas, kemudian istifham asal. Ini semua rangkuman dasar hukum Islam. Namun mengenai tentang pembahasan salat itu wajib diganti kalau apabila tertinggal, tidak ada pembahasan apakah tertinggal itu karena ada unsur kesengajaan memang nggak mau salat, ataupun dia itu ada unsur ketidaksengajaan. Maka ini yang perlu kita bahas satu-satu. Pertanyaannya yang pertama, apakah salat yang sudah tertinggal bahkan sudah berpuluh-puluh tahun? Kita masa SMP, mungkin rata-rata di usia SMP sudah mendapatkan halangan. Ya, kalau yang perempuan artinya sudah datang bulan. Berarti ketika datang bulan ketika SMP, kelas 3 SMP, ketika itu kita sudah yang namanya taklif. Arti taklif terbeban hukum Allah. Artinya kita udah wajib sholat, nggak sholat dosa. Jadi kita bernostalgia sedikit 10 tahun, 20 tahun yang lalu, ketika kita sudah halangan, sudah memasuki masa halangan, banyak sholat yang kita tinggalkan, bukan di halangannya, di masa sucinya. Maka pertanyaannya, apakah sholat itu wajib diganti sekarang atau enggak? Nah, jadi kita lihat satu persatu bahwa Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, yaitu Anas bin Malik, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama anha fa kafaratuha aw yusalliha idza dzakaraha. Wa fi riwayatil ukhra, man nasiya salatan falyusalli idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalika. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang artinya diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa lupa terhadap salat atau tertidur hingga tidak salat, tiba-tiba lupa dengan penuh aktivitas mungkin ya, salah satu yang terjadi di kota-kota metropolitan, kalau kita masuk mall jangan sujuya lah, sujuya namanya. Nah, yang nggak terdengar, artinya nggak tahu bahkan malam atau siang. Coba kita perhatikan ke Medan yang mall-mall tinggi, kita nggak tahu malam atau siang. Umpama kita masuk jam segini, mungkin keluar jam 9 malam. Jadi kadang kita nggak sholat asar, masuk jam 3, otomatis asar udah nggak sholat, maghrib nggak sholat, keluarnya jam 9, artinya asar, maghrib sudah tertinggal. Nah, jadi barang siapa lupa terhadap sholat ataupun tertidur tidak sholat, maka tebusannya adalah melakukan sholat ataupun mengqadha, menggantikan sholat tersebut ketika ia sudah ingat.
Jadi ketika keluar mall, begitu lihat jam, rupanya sudah jam 8, maka berarti, oh aku tadi masuk jam 3, keluar jam 8 malam, sudah 2 sholat aku lewatkan. Nah, jadi maka ketika teringat itu, maka bagi kita wajib untuk menggantikan sholat itu. Maka kesimpulan yang pertama, sholat itu wajib digantikan apabila tertinggal. Apakah tertinggal dalam bentuk unsur kesengajaan atau tidak? Nah, ini yang pertama. Jadi kita hari ini harus pasang niat setelah acara ini, niat yang kuat dan membayangi berapa kali sudah pernah kita tinggalkan sholat. Karena tidak ada celah di dalam agama untuk bisa meninggalkan sholat. Karena sebagaimana kita ketahui dan saya yakin kita sudah paham betul bahwa sholat itu nggak boleh ditinggal. Sudah paham, tapi yang kurang paham mungkin untuk menggantikan sholat yang sudah berpuluh-puluh tahun kita tinggalkan. Apalagi yang masa sekolah ataupun kuliah dulu, keluar kuliah jam 3, kemudian diajak makan sama kawan seperti ini, nggak pergi, rugi karena gratis ditraktir kan begitu. Jadi begitu pergi makan bakso, pas siap makan bakso jam 5, pas mau pulang pas hujan. Jadi berteduhlah di mana yang mungkin kita berteduh. Durasi hujan itu sangat lama sampai 2 jam, sehingga dari jam 5, jam 7 kita bisa kita bilang di emperan toko itu kita duduk sampai jam 7. Artinya kita nggak sholat asar. Jadi bisa kita bayang tentang dosa sholat, bukan dosa yang lain. Karena di dalam dunia ini pernah saya sampaikan di dalam pengajian di kesempatan yang lain, ada 3 air yang memang sangat baik dan sangat mulia. Yang diantara yang air ya, termasuk air yang keluar dari celah-celah jari Rasulullah, kemudian air Zam-Zam, kemudian air mata orang yang menangis karena mengingat dosa. Mengingat dosa. Jadi sejauh mana hari ini kita telah melakukan yang selama ini sudah dianggap dosa? Apakah dosa dengan orang tua ataupun dosa dengan suami kita? Masalah suami kita tidak mencukupi kriteria yang kita maksud, itu lain cerita. Nggak ada urusan itu. Suami punya tanggung jawab sendiri yang akan menjawab terus diinterview oleh malaikat, mulai daripada kemana kamu bawa istrimu, kemana kamu bawa anakmu, kemana kamu bawa kesempatanmu, jabatanmu, dan lain sebagainya. Yang kita juga diintervensi menurut tupoksi masing-masing. Kita sebagai istri termasuk, istri adalah madrasatul ula, pendidikan pertama bagi anak. Maka untuk mendapatkan pahala jariah itu lebih bagus bagi seorang ibu itu minimalnya mengajarkan Al-Fatihah kepada anak dengan sendirinya. Itu untuk memang mendapatkan jariah. Alif bata ya kalau orang, ataupun kalau yang kita yang nggak pakai metode ikra, jangan kasih anak dulu ke ustadz, ke tempat pengajian kalau dia itu belum mengenal abata. Jadi raih dulu pahala jariah daripada ilmu itu. Oh Ustaz, anak kami udah besar Ustaz ya. Kalau mau nambah ya silakan, kan begitu. Nah, kalau memang ada. Ya kalau nggak ada ya kita ajarkan ilmu-ilmu yang lain. Yang penting mulai dari nol berkaitan dengan ilmu yang wajib kita ajarkan kepada anak kita. Dah, kita kerucutkan kembali. Ini yang perlu dibayangkan bahwa memang jelas dalam hadis Rasulullah dan hadis yang sangat sahih, salat itu wajib digantikan. Nah, sebelum kita membaca redaksi yang lain, kita pahami dulu hari ini bagaimana cara menggantikan. Mungkin agak sedikit susah. Ustaz, jangankan untuk menggantikan yang sudah lama tinggal, yang sekarang saja kadang-kadang ogah-ogahan. Inilah penting, terutama menjaga harta, jangankan dari haram, harta syubhat. Karena potensi mengkonsumsi makanan syubhat itu ada 3. Yang pertama tertolak doa. Yang kedua, hati menjadi bodoh. Kalau bahasa Acehnya, benak hati.
paham ya, nggak connect, lama connect. Yang ketiga, malas-malasan beribadah. Ini para ulama mengatakan demikian. Potensi kita suka makanan syubhat, mengkonsumsi makanan syubhat, doa tertolak, kemudian benak hati ya, kalau bahasa Acehnya benak hati, kurang connect. Yang ketiga, doa tertolak. Bermalas-malas beribadah. Bagaimana pemahaman syubhat? Tidak diketahui secara jelas antara halal dan haram. Contoh begini, ada satu ayam potong lah ataupun apa, dipotong sama orang muslim, yang satu lagi dipotong sama Cina ataupun entah apalah yang memang nggak mencukupi syarat, dibelah sama orang mereka, mungkin dibelah langsung sama dada. Kalau syariat Islam kan harus di leher sampai kemari, kemudian ditaruhlah di satu rak stainless. Kita nggak tahu lagi yang mana ayam yang dipotong sama muslim tadi. Nah, ini namanya syubhat. Jadi kesimpulan syubhat, tidak jelas antara halal dan haramnya. Maka potensi syubhat itu sangat besar. Salah satunya timbul rasa malas untuk beribadah, termasuk pengajian. Kalau udah merasa malas, kira-kira ada makan apa selama ini? Jadi makanan syubhat itu belum termasuk haram gitu? Belum, tapi di bawah levelnya itu. Di bawah level haram. Nah, memang ngeri. Maka kalau kita katakan hari ini, jangankan haram, mungkin dijauhkan. Kalau kita lihat hari ini, mungkin rezeki kita agak sedikit sudah bercampur ke syubhat. Tapi upaya kita itu harus terus berupaya untuk memisahkan. Bukan masalah itu kita, tugas kita berhusnudzan. Itu dah lain pembahasan. Tugas kita berhusnudzan dengan cara ada umpama label halal, kemudian orangnya. Ini yang nyata-nyata kita lihat dengan mata kita sendiri, termasuk makanan, cara mengkonsumsi, memproduksinya, bagaimana. Ini menjadi timbul tanda tanya. Jadi jangan salahkan kenapa orang dulu itu pinter-pinter. Tapi kalau masalah itu oke lah, mungkin pengaruh gadget itu besar. Kalau anak-anak sekarang pengaruh gadget itu tinggi. Tapi yang menjadi masalah hari ini, potensi daripada mengkonsumsi harta syubhat, bermalas-malasan dalam beribadah, ini tinggi. Sama seperti alasan kenapa ibu-ibu sekarang lebih makmur kan, begitu. Nah, ada alasannya, males gendong. Nah, ya kan, kalau kenapa orang dulu langsing-langsing, ada kan begitu kan. Nah, kenapa? Mungkin yang mulai daripada proses madangnya ya. Madang ya, kalau bahasa Aceh madeng, bahasa Indonesia terserah. Nah, mungkin bakar-bakar batu kan, Bu. Nah, mungkin dari proses itu kemudian rajin gendong kan. Nah, kalau orang dulu kalau nangis itu satu halaman rumah dibawa lari anaknya ya, gendong-gendongan. Kalau anak sekarang dikasih langsung gadget, diam. Jadi dah malas gendong, maka kadang-kadang semakin makmur terus. Ini istilahnya sekedar logikanya saja, tapi yang kenyataan ya mungkin kita berhusnudzan, ya mungkin dia sedang bahagia, kan begitu. Kalau saya gitu aja, mungkin bahagia kali dia semenjak nikah. Kalau yang laki, kalau kita lihat yang laki makmur, mungkin istrinya pandai masak. Nah, ini cara berhusnudzan begitu saja, walaupun kenyataannya sangat jauh panggang dari apinya. Paham ya? Nah, jadi itu bisa menjadi renungan kepada kita. Dah, kembali kepada permasalahan. Ini satu hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa memang wajib mengganti sholat. Pertanyaan tadi, jangankan untuk menggantikan, untuk melakukan yang jatah hari ini saja kita ogah-ogahan. Maka solusinya, jauhkan makanan-makanan syubhat. Nah, caranya ya harus betul-betul steril. Lebih-lebih kita yang menyediakan konsumsi. Ya, saya pesan ya kepada pemilik ini menjadi pahala yang luar biasa. Menjadi pahala yang luar biasa karena dengan kita mengkonsumsi makan ini, orang bisa rajin ibadah, kita dapat imbas pahala. Tapi kalau kita mengkonsumsi ikan yang tidak, artinya steril, suci, ini
imbasnya juga ada kepada kita. Nah, walaupun kita nggak tahu apa-apa. Nah, sama seperti dasarnya saya umpama ada buah yang udah dimasukkan ke piring pakai plastik. Saya curi umpama di warung. Nah, saya curi di warung. Kemudian saya bawa, saya kasih ke kawan saya. Nah, ini sedekah untuk kamu. Mungkin beliau nggak akan nolak kalau saya yang kasih, bahwa memang punya saya. Nah, jadi yang beliau nggak haram makannya. Perbuatan. Nah, beliau nggak haram karena nggak tahu, karena husnudzan dia kepada saya, nggak mungkin saya yang nyuri, walaupun pada dasarnya saya yang nyuri. Jadi kalau saya yang makan ini yang berbah, karena saya yakin makanan itu jangan jelas. Sedangkan beliau yakin bahwa makanan ini yang halal, saya yang berikan. Jadi orang makan nggak ada urusan. Nah, jadi kita ini yang perlu kita tegaskan, berefek. Maka akan banyak pahala dan akan manfaat yang baik kalau kita bersih. Lebih-lebih ikan, ayam. Maka caranya itu, kalau kita yang masak porsi besar, harus ada keranjang. Kalau kita yang masak porsi besar, kalau pakai apa tuh namanya tempat cuci piring apa namanya? Wastafel tuh, mungkin 1-2 kalau telur ikan bisalah kita kayak gini kan. Kalau masak rumah tangga. Tapi kalau masak catering warung seperti ini, mungkin kita harus punya keranjang baju itu. Jadi kalau ikan banyak, ayam banyak, langsung kita masukkan ke situ, buka keran. Nah, setelah kita bersihkan dulu sekilas. Ini merupakan cara-cara mencegah hal-hal yang memang dilarang dalam agama. Dan ingat, pahalanya luar biasa. Sama seperti membagi takjil kepada orang yang berbuka puasa. Itu pahalanya sama seperti orang berpuasa. Maka membagi takjil itu kita lihat kalau ada waktu keliling-keliling ini. Kalau yang bagi takjil gak puasa kan? Itu husnudzan saja, anggap dia jasa berpuasa. Kita kemana yang yakin, kan misal umpama kalau di sini mungkin antar ke pesantren, ke dayah, antar siapa kan, tiba-tiba walaupun kita nggak datang, kasih uang becak ini antar ke rumah pulan. Nah, jadi banyak ini yang kemana kita anggap umpama guru kita, terserah kan, antar anak yatim yang kita kenal tanpa kita tahu. Ibaratnya kalau orang dulu mengatakan, melakukanlah dengan tangan kanan, tangan kiri nggak perlu tahu. Nah, ya nggak perlu juga istilahnya. Identitasnya jangan terlalu ditutupin juga. Jadi setidaknya orang tuh bisa sasaran doa. Oh, baik kali hatinya. Nah, jadi biar tahu. Nah, kita ngirim paket-paket di online kan alamatnya dulu. Nah, jadi biar tahu. Dah, kembali kepada pokok permasalahan yang kedua. Kemudian yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza fatatu salatu minal laili min waja'in aw ghairihi shalla minan nahari sintai asyarata rakatin. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa jika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketinggalan salat di malam hari karena sakit atau lainnya, maka beliau melakukannya di siang hari 12 rakaat. Ini salah satu bahwa Nabi juga kalau tertinggal salat mungkin ketika sakit, beliau juga menggantikan sholat. Jadi untuk kesimpulan yang kedua, masih belum ada celah untuk kita meninggalkan sholat. Udah sampai di sini. Sebelum kita lanjutkan, ada pertanyaan bebas sebelum nanti kita buka pertanyaan yang lain. Nanti baru bebas. Sekitar sholatnya dulu, nanti baru kita buka bebas biar nggak ngambang. Kan ada yang anak muda sekarang kan yang game apa tuh kan game saham, investasi saham gitu. Itu kan halal atau yang nanam saham ya? Zaman sekarang kan banyak game juga. Anak-anak muda kecil. Apa namanya itu multi? Saham kayak gitu kan halal gitu. Kedua kali lipat. Kalau memang jelas itu harus dikaji kembali perusahaan yang menampung. Kalau sekedar investasi hukumnya ya dasarnya halal. Tapi kalau ada yang sejenis untuk membunga-bungakan, ya tetap tidak ada celah juga, riba itu tetap diharamkan. Itu kita harus kaji kembali, tidak bisa kita jawab langsung. Itu harus dikaji kembali mulai daripada bagaimana transaksinya. Karena
hari ini tergantung kepada akad dasarnya. Sebenarnya kalau kita hari ini paham tentang konteks Rasulullah, tidak ada praktek riba. Karena disunatkan bagi yang bersedekah, bagi yang menerima utang, itu disunatkan untuk bersedekah lebih. Ini saya minta pinjam uang loh 1 juta. Nanti ketika kita kembalikan, itu 1.200.000 ataupun 1,5 juta. Nanti yang 1 juta bayar, yang satu lagi sedekah orang yang menerima utang. Artinya memang sedekah sudah dibantu, tapi tidak disebut di dalam akad. Artinya memang mutlak orang memberi tanda terima kasih. Jadi yang riba itu adalah satu akad ditentukan. Jadi bukan pihak pemberi. Nah, masalah kita kembali itu praktek di lapangan itu mungkin sudah banyak. Jadi harus sedekah juga. Ya mestinya kalau Kan minta pinjamin uang 1 juta, minta ambil uang 1 juta. Nah, ini saya kembalikan uangmu 1 juta. Besok ini sedekah saya. Sunat seperti itu. Tapi yang punya tadi tidak minta. Ya, karena orang nggak paham seperti itu sehingga nggak ada yang seperti itu. Dan kemudian ada juga hadis yang mengatakan tentang juga berbicara yang sama, bahwa kalau salat itu wajib digantikan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah tentang perjalanan Rasulullah SAW, kemudian berhenti di jalan lalu istirahat dan bersabda, jaga oleh kalian salat kita. Jadi ketika Rasulullah berpergian bersama sahabat, kemudian istirahat, Rasulullah berpesan, jaga salat kalian, jaga salat kita. Ternyata orang yang pertama kali bangun adalah Rasulullah, sementara matahari sudah tinggi. Jadi ketika istirahat sudah tidur, ketika terbangun matahari sudah tinggi, dan orang yang pertama bangun adalah Rasulullah. Kemudian kami bangun dan terkejut, kemudian kami saling berbisik, apa hukuman atas kelalaian kami dalam sholat. Jadi para sahabat dah terbangun jam 8 pagi, kesiangan lah bahasa kita, apa hukuman di atas kelalaian kami dalam salat. Rasulullah menjawab, bukankah kamu sudah dapat teladan dariku? Nabi bersabda, ketahuilah tidak ada kelalaian dalam tidur. Kelalaian adalah bagi orang yang tidak melakukan salat sampai datang waktu salat berikutnya. Jadi kalau kita sudah terbangun, ya udah kita gantikan. Karena yang dikatakan lalai adalah ketika kita tidak termasuk ketiga golongan tapi nggak melakukan salat. Ini dikatakan kita bukan anak-anak, kita bukan orang tidur, kita bukan orang gila. Kalau bukan 3 kategori ini nggak sholat, berarti namanya orang itu melalaikan sholat. Itu begitu saja. Begitu saja cara kita ini menjaga. Maka kita ambillah kesimpulan yang baik dikatakan oleh ulama-ulama besar seperti Syekh Ibnu Hajar dalam kitabnya yang paling populer yaitu kitab Fathul Bari. Secara akumulasi, secara kumpulannya, riwayat di atas dapat diketahui bahwa salat yang ditinggal dengan tidak sengaja wajib digantikan, apalagi dengan cara sengaja. Ini menjadi kesimpulan. Saya ulang, salat yang ditinggal dengan tidak sengaja saja wajib digantikan, apalagi dengan sebab sengaja. Kita yang ibu-ibu mungkin cara meninggalkan sholat bervariasi. Ada kala dengan alasan kotor baju, ada kala dengan nggak bawa mukena. Karena kalau udah pergi-pergi paling malas bawa mukena. Tapi kalau HP nggak pernah tertinggal, tas nggak pernah tertinggal. Nah, jadi ini menjadi fenomena dalam kehidupan. Nah, ini menjadi fenomena dalam kehidupan. Maka ini menjadi titik temu kita hari ini, walaupun singkat padat, selebihnya kita buka pertanyaan. Salat yang kita tinggalkan dalam tidak kesengajaan wajib digantikan, apalagi dengan unsur kesengajaan kita tinggal wajib digantikan. Jadi mulai hari ini udah bisa renungi pulang ke rumah nanti. Siap salat maghrib, kira-kira dulu pas masa gadis-gadis dulu,
Berapa kali pernah tinggal sholat? Bangun saat sholat maghrib, subuh 2 rakaat. Nah, umpama dia boleh menggantikan sholat bukan pada waktunya. Karena rumus sholat qadha adalah sholat yang di luar waktu. Umpama nanti maghrib pulang ke rumah, kan udah sholat maghrib, usolli fardal maghribi, sengaja aku sholat fardu maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian setelah itu bangun, menggantikan sholat apa? Terserah. Umpama pernah ngingat dulu pas ke Banda Aceh kemarin kami jalan-jalan nggak sholat subuh, aku kesiangan kan, dah ganti. Sahaja aku sholat fardu subuh 2 rakaat qadha karena Allah Ta'ala, itu setelah maghrib. Kemudian setelah Isya gitu juga, apa yang kita ingat? Asar ataupun zuhur terserah, ataupun Isya sekalipun yang kita ingat. Jadi setidaknya kita meninggal nanti nggak meninggalkan beban. Ini aja, karena ini kita udah punya nomor antrian. Terserah seberapa banyak mungkin, seberapa sanggup. Yang penting hari ini sudah bisa pasang niat untuk menggantikan yang selama ini kita tinggal, terkecuali dalam masa halangan, karena itu dispensasi. Nah, keringanan dalam agama bagi perempuan, tidak termasuk puasa. Tidak termasuk puasa. Kalau puasa itu tetap wajib digantikan dalam masa halangan, karena puasa tidak berat. Kalau 1 hari kita halangan, 1 hari kita ganti. Tapi kalau sholat 1 hari kita tinggal, 5 kali sholat kita wajib menggantikan. Maka dalam agama ada istilah musikah, sukar untuk menggantikan sholat. Jadi pertanyaannya nanti begini, Ustaz, kenapa sholat wanita yang haid tidak digantikan, sedangkan puasa yang ketika haid digantikan? Nah, karena alasannya sholat sedikit sulit, artinya banyak. Kalau kita katakan 10 hari halangan, 10 kali 5 udah berapa, Bu? 50 kali sholat harus kita gantikan. Sedangkan puasa hanya 10 hari. 10 hari halangan, 10 kali sholat. Ini lebih-lebih mau puasa. Ibu pasti punya utang, kalau udah selesai, alhamdulillah. Ini wajib digantikan sebelum kena denda 0,5%, Mama. Artinya nanti udah wajib bayar fidyah lagi. Jadi dosa. Ini momentum Rajab, Sya'ban, terus ambil. Nah, ini banyak puasa, umpama Ramadan tahun kemarin ini kan dah bisa kita katakan 1,5 bulan lagi lah, udah masuk Ramadan. Kita yang halangan tinggal 8 hari, 10 hari, 12 hari. Kalaupun ada kita gantikan baru 4 hari, karena agak sedikit hobi makan. Nah, gimana? Boleh, tapi lebih afdalnya kita niat ganti saja. Kita niat puasa ganti saja. Di hari yang sunnah kita dapat sunnahnya juga. Karena kalau kita sendiri mungkin agak malas untuk berpuasa. Jadi ada ajak kawan-kawan untuk berbuka puasa. Ya, mungkin momentum seperti ini. Kita kalau sendiri mungkin malas, apalagi yang makannya hobi ya. Nah, seperti seperti kenapa orang itu gagal diet. Nah, bukan dia nggak makan, tapi karena lupa dia udah makan gitu aja judulnya. Nah. Ini kan biasanya kan belum puasa tinggal. Habis kemarin kan puasa. Nah. Bisa ganti sekali kan? Boleh, tapi niat ganti aja lebih pas. Jadi selesai. Nah, pohon besar kita tumbang. Nah, pohon kecil akan pasti ngikut. Kalau kita rajin, ya kita pilah-pilah, ya bagus juga. Tapi kan nggak rajin masalahnya. Apalagi kalau siap lebaran tuh undangan dah masuk. Iya kan, Bu ya? Undangan dah pada masuk. Nah, undangan dah pada masuk. Jadi, ini menjadi renungan. Jadi ini yang wajib. Jadi nggak perlu cerita terlalu banyak ini itu. Saya kalau ngajar begini, yang urgen-urgennya dulu apa? Ini puasa, Bu. Karena kalau meninggal kita nanti kalau cerita proses kematian, ada orang yang prosesnya lama, ada orang yang prosesnya lambat, cepat.
Kemudian kalau orang baik itu nanti dalam keranda itu dia bisa ngomong, Mas. Bukan bisa ngomong, diisyaratkan cepat bawa aku, cepat. Kenapa dia minta cepat dikebumikan? Karena dia sudah melihat bagaimana nikmat-nikmat surga. Tapi kalau orang yang memang nggak baik, dia kepengen lama-lama, jangan bawa aku, jangan bawa. Karena beliau sudah melihat bagaimana neraka di pedihnya. Jadi kita yang wajib-wajibnya saja dulu. Jadi jangan terlalu ngambang entah kemana-mana, kewajiban belum beres. Nah, karena termasuk tata cara mandi, baik mandi janabah terus yang pertama itu harus diperhatikan. Karena orang yang nggak sah mandi janabah, lebih-lebih perempuan, ini nanti kaki akan diikat sampai ke leher, ke dada. Ini seperti bola akan terguling-guling di dalam neraka. Jangan, itu hal-hal yang paling urgen dalam kehidupan, dalam menjalankan agama. Nah, termasuk tata cara mandi yang sah. Sehingga tata cara mandi itu nggak cukup dengan siram-siram air seperti ini. Artinya harus kita buka sedikit basahan, harus kita angkat apa-apa yang sudah melar-melar selama ini. Mohon maaf, memang harus dijelaskan. Artinya kita mandikan seperti ini. Jadi nggak mungkin siram-siram. Kalau masa-masa muda, oke lah, masih mantap. Ngalir semua. Tapi kalau udah model-model ayam kalkum, jadi saluran ini lebih paham pipa irigasinya, PDAM lebih paham, ya kan? Jadi nggak ngalir, jadi harus diperhatikan. Jadi nggak, kan biasanya mandi kayak gini. Jadi harus dianuin, maaf seperti itu. Dan nggak boleh dalam keadaan arian, dimakruhkan mandi dalam keadaan telanjang. Nah, ini perlu disampaikan. Termasuk sangat-sangat dimakruhkan, bahkan lebih makruh daripada makan jeki ya. Mandi dalam keadaan arian telanjang. Jadi harus, walaupun kamar mandi kita berlapis baja, tetap sangat dianjurkan untuk menggunakan basahan. Jadi itu penyebab hati kita ini selalu nggak tenang. Karena setan menggeruti kita selalu. Jadi ada jamaah yang tanya untuk menenangkan hati kayak mana Ustaz? Bukan semata-mata uang. Banyak uang kadang nggak tenang. Salah satunya kita sering disentuh sama setan. Disentuhnya kapan? Kalau mandi dalam keadaan telanjang. Maka sangat dimakruhkan mandi dalam keadaan telanjang walaupun kamar kita berlapis baja. Dan kalau dalam segi ketauhidan, keyakinan, malaikat lahu muaqibatun min baina yadayhi wa min khalfi. Kita ini punya malaikat di kanan, di belakang, di kiri dan di muka, di belakang dan di depan. Yahfadunahu min amrillah. Malaikat itu memantau secara cermat atas perintah Allah lebih daripada CCTV. Dan dari dalam ayat wallahu wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah nggak pernah lalai terhadap apa yang kita kerjakan. Ya mungkin selama ini kita harus ngambil iktibar, walaupun corona udah menghilang, entah katanya mamaknya mau datang kan. Tapi kita harus mengambil iktibar. Ya maaf, saya pakai masker juga, semua pakai masker. Ketika kita tutup ini supaya nggak masuk virus ya, nggak masuk debu, nggak masuk virus. Tapi kita harus menjadi renungan setelah pasca corona ini. Kalau mulut kita jaga dari bakteri, setidaknya mulut kita ini harus kita jaga daripada dosa. Seberapa kotorkah hari ini mulut kita untuk mencaci orang? Ini banyak ya. Kalau bahasa syirik ya kan bahasanya. Kemudian tangan ini selalu kita cuci supaya hilang. Tapi dengan tangan ini berapa orang yang terjalimi? Kemudian berapa, memang harus disampaikan tapi nggak bisa langsung instan. Berapa kwitansi kosong yang telah kita tanda tangan. Kalau selama ini kita cuci tangan untuk takut hilang bakteri, tapi dengan tangan ini berapa kwitansi kosong yang kita teken. Ini menjadi renungan bagi kita. Maka walaupun acara seperti ini, tapi semoga bermanfaat. Nah, jadi sudah dapat kesimpulan tadi.
Sholat walau dalam keadaan tidak sengaja wajib diganti, apalagi dalam keadaan sengaja. Maka renungi mulai nanti malam, nanti asar. Jadi pelan-pelan insya Allah habis. Jadi kita pun nanti meninggal, ya meninggal dengan baik, husnul khatimah. Jangan, nggak cukup dengan amin di Facebook masuk surga. Nggak cukup dengan semoga husnul khatimah di Facebook, di WA, kan begitu. Kita lihat hari ini cari jodoh yang soleh kayaknya gampang kali. Masuk surga gampang kali, hanya amin-aminkan di Facebook, nggak dapet. Ya macam kalau kemarin saya ceritakan mendapatkan hidayah nggak mungkin di teras rumah, ke musola lorong A. Iya betul, nggak akan dapat hidayah di teras rumah, bahkan di dalam kamar. Bang Dayat ada dalam kamar gitu. Hidayah itu ya di musola, di mana-mana, hidayah di masjid yang ada pengajian. Udah, mungkin sampai materi di sini selesai. Selebihnya kita kalau yang mau konsultasi untuk tanya jawab boleh. Sekarang kan Pak, kan apalagi tuh rumah-rumah di kamar mandi itu kan pakai shower. Itu kan mandi itu kan malas pakai basahan Pak. Selama pakai gitu gimana basahan dalamnya pakai gitu. Itu kan bisa ya Pak ya? Lebih bagus dengan keadaan menggunakan basahan walau sedikit. Yang tipis, yang nyaman lah, jangan pakai kain-kain parasut ya kan, atau black cover. Nah, jadi yang agak-agak tipis sedikit, artinya yang pokoknya adalah basahan. Kurang bagus, kurang bagus. Belum mencukupi. Tutup. Bayangkan aja gini, ada yang melihat gitu. Dibayangkan aja. Ini memang harus dengan terbiasa, Bu. Ini ajaran yang sebenarnya. Karena kan ada satu sisi, ada satu sisi yang kamar mandinya bagus-bagus, kadang nggak pakai basahan. Tapi kalau satu sisi orang miskin pakai basahan, karena mandinya di luar. Satu sisi bagus kan? Nah. Pakai langsung Pak, pakai jemput Pak. Nah, jadi kesimpulannya tetap bagus pakai basah. Mengenai sholat kan kita nggak ingat berapa banyak yang ditinggalkan. Hitung umur aja. Kodok. Dekod aja terus, hitung umur. Udah berapa umur kita? Kalau hari ini 30 dipotong 15 ataupun dipotong 10 aja lah. Berarti tinggal 20 ya. Kalau 30 berarti dipotong 10 20 tahun. Kan nggak mungkin dalam 20 tahun itu selalu kita tinggal sholat. Jadi kan selip. Pokoknya harus ada ganti. Tetap semayang aja. Jadi ketika kita sudah terbangun, yang penting sholat. Kalau masih memang dalam waktu, itu namanya sholat tunai. Kalau udah di luar waktu, sholat qada. Paham ya? Semayang aja. Kecuali waktu kita dengar ngaji tapi kita nggak bangun. Ini wajib di ketika itu. Udah pernah saya jelaskan. Kan nih, Cak ya. Jam 7 memang kita nggak ada bangun, enggak. Gimana? Kalau masih jam 3 masih ada. Bereskan dulu itu karena itu wajib diselamatkan. Dan wajib diselamatkan. Tetap bereskan terus semampu mungkin. Itu bisa terjawab dengan keadaan. Ya. Pokoknya itu perkara wajib, lebih-lebih di rumah sakit ya. Tetap lakukan terus. Begitu udah beres, mungkin ada yang mengganti shift, langsung sholat. Yang penting sholat. Nah, boleh. Karena dia masuk waktu sholat, pergantian dia, yang enggak antara subuh dengan zuhur. Rentan waktunya, durasi sholatnya, durasi waktunya yang cuman ada jeda durasinya antara subuh dengan zuhur. Yang lain berdampingan. Habis maghrib masuk isya, habis isya masuk subuh. Tapi habis subuh nggak masuk lagi zuhur.
Ini pertanda bahwa kita nggak dikasih pun ibadah selalu tiap hari. Artinya nggak 24 jam kita disuruh ibadah untuk cari uang, untuk mencari nafkah. Tapi terkadang-kadang kita dah dikasih waktu untuk cari uang, kok digunakan waktu ibadah untuk cari uang. Ini makanya dikatakan al-waktu kasaif, waktu itu seperti pedang. Jadi pandai-pandailah untuk membagi waktu. Maka kemarin ada saya buat statement di status, simpan waktu untuk mengaji, jangan tunggu ada waktu untuk mengaji. Ada waktu-waktu yang urgen ya, yang darurat. Bahasa yang terbalik maknanya mengerikan. Nah, mungkin itu bisa, karena kalau kita cerita itu nggak habis-habis, semua ada orang kepentingan. Saya pribadi kadang-kadang masih mengaji juga. Bahkan ketika saya mau ngaji sendiri, mau belajar langsung sama guru saya, mungkin kadang agenda sebulan sekali ataupun 2 minggu sekali, ada saja berbenturan. Itu malah ketika orang suruh ngajar lagi, kadang saya cancel, kadang-kadang ada tempat yang nggak mungkin saya cancel. Jadi intinya tetap kita niat harus sisipkan waktu. Nggak bisa tiap minggu mungkin ya, nggak bisa tiap minggu ya, sebulan sekali. Maka saya inisiatif yang khusus pengajian ibu-ibu sama saya sebulan sekali. Biar tak, karena ibu-ibu mak-mak ini super sibuk. Jadi dalam segala hal. Jadi ini menjadi pertimbangan bagi kita. Jangan lupa ya ibu-ibu ya, semua juga. Badannya ada rumah besar datang nanti. Nah, ini ada pertanyaan tentang masalah nikah siri tanpa wali. Ini istri-istri pejabat. Nah, ini kalau berbicara kalau udah dipakai tanpa wali, ini memang nggak sah. Nggak ada celah untuk sah. Karena nikah siri itu bisa kita pahami nikah di bawah tangan, artinya di bawah buku. Tapi kalau memang ketentuannya mencukupi syarat, ada ijab kabul, ada wali, ada saksi, ada mempelai laki-laki dan wanita, sudah sah. Tapi intinya kan nikah siri itu nikah udah mutlak. Ini karena ini tanpa wali, artinya mungkin dibawa lari ya. Nah, jadi ini tetap harus mencukupi. Dan dari segi hukum negara kita melanggar, kemudian dirugikan pihak wanita. Tapi kalau pandai-pandai kita harus bisa buat surat. Jadi di tempat yang mereka nikah yang tanpa wali itu menyediakan wali untuk bayar itu kan? Hukum tidak sah. Wali dia ada aturan dari bapak, kakeknya kakek, abang, adik. Walinya pakai video call? Nggak boleh. Dia harus dalam satu majelis. Jadi wali itu menyerahkan kepada si yang dipercaya, Ah. baru itu boleh ya? Itu jalur wakilah namanya. Jadi tetap tidak sah. Karena ada kejadian Bu, ini menjadi pengalaman bagi kita. Kita mungkin enggak, tapi sampaikan ke saudara-saudara. Kalau nikah itu berarti harus nikah pakai buku, artinya harus melapor ke Kemenak. Karena ada kejadian sangat disayangkan. Anak-anaknya semua yang ngurus bapaknya itu dia, istri sirinya itu. Jadi terakhir ketika udah meninggal ataupun dah pisah, kita katakan meninggal lah, yang istri mudanya itu, istri sirinya itu nggak dapat apa-apa di pengadilan karena nggak ada buku. Jadi bukan dari segi hukum lain kita kaji. Kalau dari segi hukum, kalau ada walinya yang menikah, biasa yang udah tua-tua, mungkin nggak mungkin dipublis lagi dan nggak mungkin ngelapor karena tujuan nikah aja untuk untuk bisa mengurusin. Bahkan anaknya yang memfasilitasi untuk menikah, itu lain kan. Tapi kan lama-kelamaan buku itu akan diurus. Kemudian terjadi dalam kalangan masyarakat, lebih-lebih di kota, tentang hukum gugat cerai. Kita ini dengan alasan
tidak cinta lagi karena dia sudah bangkrut, ini tidak ada celah bagi seorang istri untuk menggugat cerai. Lebih-lebih cinta lama bersemi kembali. Nah, ini pesan. Ini karena yang wajib-wajib saja ya. Kalau saya gitu. Untuk apa ngomongnya entah kemana-kemana yang penting-penting nggak disampaikan. Ini kalau ada arisan-arisan reuni-reuni alumni, udah. Jadi harus bawa wali, bawa ataupun keluarga ataupun anak. Jadi nanti kalau nanti mamaknya udah mulai keganjenan masa lalu, nanti bisa anaknya ada yang lapor. Kayaknya bapak udah punya bapak baru nanti ya gitu. Ini kejadian di kota-kota, Bu. Haram hukumnya. Gara-gara ini sekarang. Silaturahminya bagus. Akhirnya akibatnya yang mana? Jadi ada yang menggugat cerai karena tidak suka lagi, karena mungkin lebih perhatian. Nah, ada mantan. Maka ini perlu, Bu. Cukup banyak. Ini cuma 1-2 orang yang duduk seperti ini. Mungkin di tempat yang lain hari ini banyak orang yang buat acara-acara seperti ini yang memang tidak dikemas seperti ini. Jadi inilah tugas, walaupun dimanapun kita berada tetap kita sampaikan. Ya paham ya? Nah, jadi ini dia wanti-wanti. Alumni SMA 87, SMA 82 kan. Begitu jumpa, wallah, kamu nggak kayak dulu lagi lah. Dulu ingusan kali. Kalau udah mulai kayak gitu ya dah. Tapi yang udah agak glowing sedikit kan. Begitu mau reuni mengglowingkan diri. Baju harganya berapa? Maka ini menjadi perkara yang sangat membahayakan. Hati-hati. Apalagi reuninya di Medan. Hati-hati, Bu. Hilang saja udah mulai ya. Itu hati-hati. Ekonominya udah memaksakan diri untuk tampil. Iya, walaupun di trading, HP. Ini perlu diperhatikan, Bu. Jangan ini kita katanya kepengen ridha Allah, tapi kita nggak dapat ridha Allah. Udah ada. Udah lama, Pak. Inilah yang dikatakan ya janda terdepan ini kadang-kadang. Karena kan yang lajang-lajang pun ngambil inisiatif 3 mayam lewat, nah. Hidup dia kan tertata. Saya aja cara kayak gini bawa kawan kan. Awak jadi. Dah, paham ya? Nah, itu makanannya silakan juga. Ya udah aman-aman. Ini kasih aja. Atau somai ini boleh juga. Nanti kita order lagi nanti. Ada saudara ini sekarang. Ah. Kita nggak tenang pikirannya. Seolah-olah dia diinjak terus sama orang tua si perempuan. Jadi dia gara-gara kita rasa ketakutan dia main game aja. Dia cari duit aja. Apa-apa mainan kadang kalau di mana aja. Pakai mana Ya karena resiko dia kan berarti kan. Berarti karena udah bisa kita, kenapa nggak secara resmi saja? Itu terus mendekatkan diri kepada Allah, itu jawabannya. Kalau memang itu betul, itu nggak ada celah karena memang dia salah kan?
Dah, kalau enggak kita tutup secara resmi. Nah, mungkin selebihnya boleh nanti kita konsultasi. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.